Makanya kalau Anda ingin sukses, bila nanti ente ini semua sukses, jangan lupa belikan walaupun dengan sendal yang murah harganya, setidaknya surgamu tidak tergores oleh batu. Ada caranya Habib? Saya ini punya orang tua tapi sudah meninggal. Habib, saya ini punya orang tua tapi sudah tiada. Bagaimana caranya untuk berbakti kepadanya? Maka diajarkan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka Al-Faqir mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembebasan lahan yang insya Allah nanti akan dibangun majelis Jalsatul Ahbab. Bisa langsung nanti hubungi ataupun kontak WhatsApp yang ada di bawah ini dan juga yang ada di nomor rekening majelis. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan sumbangan Anda, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan menjadi kesuksesan Anda, keberkahan Anda dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqin nabi sayyidina Muhammadin wa alihi, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ila an qala wa an Abi Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uquqal walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang penuh dengan kesempatan dan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan majlis ini, nikmat ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Kita termasuk hamba-hamba yang mensyukuri nikmatnya dan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Musannif al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Beliau menulis kitab namanya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang di dalamnya berisi hadis-hadis daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang bagaimana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah pokok utama bagi setiap anak atau bagi setiap seseorang untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhanmu, telah memerintahkan kepadamu, telah mewajibkan atasmu, alla ta'budu illa iya, sekali-kali jangan sampai engkau
menyembah kepada selain Allah. Tidaklah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bila mana kedua orang tuamu atau salah seorang di antara kedua orang tuamu yang mana sudah sampai masa usianya yang tua, sudah sampai pada waktunya yang sudah tidak muda lagi, engkau rawat dia, maka kata Allah di dalam Al-Quran, fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali keluar dari lisanmu, keluar dari ucapanmu kata-kata yang menyakitkan dia, seperti contoh nggak boleh. Karena maklum, kalau orang tua ini kalau sudah tua, kebanyakan orang merasa direpotkan. Makanya orang-orang tua itu terkadang ngomong, mudah-mudahan aku dimati tidak merepotkan orang lain. Tetapi yang namanya kematian, yang namanya kehidupan, itu semua ada di dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu. Tidak ada kekuasaan manusia, tidak ada hak daripada manusia yang dapat menentukan aku akan mati seperti ini, aku akan mati tidak merepotkan orang lain, tidak akan mungkin. Aku hidup tidak mau untuk membuat orang lain susah gelisah dengan keberadaanku, tidak mungkin dan tidak bisa. Karena justru semua itu adalah ketentuan dan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kata Allah Subhanahu wa taala kedua orang tuamu, ayah dan ibu, atau salah seorang dari keduanya, sampai usia tua dia bersamamu, engkau merawat menjaga, terkadang ada sedikit capek dari dalam diri kita, atau mungkin ada rasa kenapa sih, na'udzubillahi min dzalik, ada sebagian anak atau orang yang mengatakan mudah-mudahan lebih cepat mati saja, atau oh ini orang tua menyulitkan kehidupan saya atau keseharian saya yang seharusnya saya gemar bekerja, giat bekerja, rajin bekerja, karena ada orang tua yang saya urus, jadi terganggu pekerjaan saya. Nah, ini ucapan-ucapan yang tidak baik, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kalau keduanya sudah sampai di usia tua bersama dengan kita dalam tanggungan dan urusan kita, jangan sampai kita menyakitinya. Menyakiti orang tua itu tidak mesti kita nendang kepalanya. Menyakiti orang tua itu tidak mesti kita itu memaki-maki dia. Menyakiti orang tua itu tidak mesti kita melukai fisiknya. Cukup kata Allah di dalam Al-Quran, fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-sekali engkau mengatakan mama nih, ibu nih, kita lagi yang disuruh, saya lagi yang disuruh-suruh. Jangan. Kalau sekiranya kita itu ada rasa jengkel, rasa tidak suka, langsung istighfar, taubat kepada Allah. Kenapa? Kita lihat dan kita rasakan, mulai kita dalam kandungan ibu kita telah menyusahkan dia 9 bulan lebih. Dia terbaring, miring kanan sakit, miring kiri sakit. 9 bulan lebih dia berjalan. Kemudian dia terlentang, tidak bisa makan pun susah. Dan 9 bulan lebih dia senantiasa waktu malamnya terganggu, waktu istirahatnya terganggu, karena pinggangnya dalam keadaan sakit karena mengandung dan hamil kita. Bayangkan, ketika kita lahir, posisi orang tua perempuan mempertaruhkan nyawanya untuk kita, anaknya nih. Ketika di rumah sakit, kalau Anda yang sudah berkeluarga, Anda pasti tahu bagaimana sakitnya seorang perempuan ketika dia berjuang untuk mengeluarkan buah hatinya. Bukan hanya rasa sakit, bukan hanya ratusan
daripada urat-urat yang terputus, melainkan nyawa yang harus dia korbankan untuk buah hatinya. Maka itu anak harus lebih berpikir ke depan. Bagaimana dulu orang tua saya melahirkan saya, bagaimana sakitnya mereka ketika lahir dan setelah melahirkan. Anda disusui, kemudian Anda dikasihani, Anda disayangi, waktu malamnya dibagikan untuk Anda, waktu siangnya diberikan untuk Anda, semuanya orang tua berikan hanya untuk sang buah hati. Tetapi alangkah sayang dan sungguh sangat kurang ajar bila mana seorang anak telah tumbuh mulai kecil hingga dewasa, dia hidup bersama orang tua. Ketika orang tua sudah renta dan tua tidak mampu berbuat apa-apa, dia berkata, orang tuaku hanya menjadi beban dalam kehidupanku saja. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala tanharhuma, jangan sekali-kali kamu membentak mereka. Makanya sakit hati terbesar bukan sakit hati ketika kita mencintai orang lain tapi orang lain bersama orang lain. Tidak. Ketika kita mencintai seseorang, orang yang kita cintai mencintai orang lain. Tidak. Sakit hati terdalam, sakit hati terbesar ketika anak yang dilahirkan dari darah dagingnya justru melukai dan membuat air matanya mengalir. Itu yang lebih sakit lagi. Tidak ada. Anak sudah keliling. Saya tanya orang tua yang tua yang punya anak, saya tanya, bagaimana Pak? Apa yang lebih sakit di antara kehidupan Anda? Yang paling sakit itu Habib, ketika kita dibentak oleh darah daging kita sendiri. Bayangkan. Makanya setiap kita punya salah sama orang tua, minta maaf. Kalau kita punya salah sama orang tua, minta ridho. Setiap kita punya kesalahan kepada mereka, minta ridho. Kenapa? Ridho Allah sangat dekat dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah sangat dekat dengan kemurkaan orang tua. Kita introspeksi diri. Kenapa rezeki kita sulit? Kenapa kerja kita sulit? Kenapa rezeki kita susah? Kerja kemana-mana, melanglang buana kemana-mana, jalan kemana-mana, cari dunia dan semuanya, tidak dapat apa-apa. Mungkin engkau pernah menyakiti orang tuamu tanpa sepengetahuanmu. Sakit itu ada dua. Sakit dengan zahiriyah atau sakit dengan batinnya. Sakit zahiriyah seperti apa? Kita menyakiti orang tua melalui fisik atau dibentak. Itu sakit yang mengakibatkan kepada zahir. Ada sakit yang lebih parah dari penyakit zahir, yaitu penyakit batin. Engkau siksa orang tuamu dengan kerinduanmu, dengan kerinduannya kepadamu. Engkau siksa mereka dengan kerinduannya kepadamu. Makanya kita punya HP, ini punya HP, jangan sampai kita lebih mementingkan orang lain daripada orang tua kita. Setiap hari minimal kita tanya, Assalamualaikum, Umi, Abah sehat? Gimana kabarnya? Sudah cukup 5 menit. Untuk apa? Karena setiap minggu atau setiap hari kita mungkin tidak melihat orang tua kita. Mungkin dengan rasa senangnya mereka mendengar suara kita, obat bagi kerinduan dalam hati mereka. Jangan sampai ditukar dengan orang lain. Sehingga HP yang engkau berikan untuk orang tuamu untuk komunikasi saat ini, ketika engkau menelponnya, Assalamualaikum, ada suara lembut yang menjawab, Waalaikumsalam, kapan pulang nak? Tapi akan ada masa di mana engkau ketika membunyikan atau menelpon orang tuamu, tetapi suara itu bukan lagi suara orang tuamu, justru suara dari saudara-saudaramu. Maka sebelum terlambat suara itu menghilang jauh dari telinga kita, biasakan dari saat ini kita untuk memberi kabar kepada mereka. Ingat, jangan pernah menyiksa orang yang kita cintai dengan kerinduan kepada kita. Cukup kalau kita tidak bisa berjumpa, menatap wajahnya dan mendoakannya di depannya, setidaknya kita jangan sampai putus komunikasi, tanya kabar, sehat, dan tanya punya uang atau belum, ini tanya. Zaman sekarang anak muda sibuk ingin membahagiakan anaknya orang lain, sementara dia tidak pernah sibuk membahagiakan orang tuanya. Bagaimana Anda akan sukses sementara ratu Anda masih berjalan tanpa alas kaki?
Sementara orang tua Anda masih berjalan, kakinya sampai luka karena diri. Makanya kalau Anda ingin sukses, bila nanti ente ini semua sukses, jangan lupa belikan walaupun dengan sendal yang murah harganya, setidaknya surgamu tidak tergores oleh batu. Paham maksudnya? Kenapa? Karena surga kita ada di bawah telapak kaki. Maksudnya apa Habib? Bakti kita kepadanya, pengorbanan kita kepadanya akan menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah. Orang yang mendapatkan ridha Allah akan mendapatkan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga kata Allah dalam Al-Quran, jangan sekali-kali membantah mereka, menyakiti mereka, yaitu orang tua. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini diriwayatkan dari Abi Bakrah Nufai ibn Harith. Beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali Rasulullah bilang, maukah kamu aku ceritakan ada dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang besar. Dosanya ada yang besar, ada yang kecil, tapi ini dosa lebih besar dari dosa-dosa yang besar. Nah, apa itu? Sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa? Ceritakan kepada kami. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa yang besar ada 3. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Hati-hati. Terkadang kita ini tidak sadar, ucapan kita itu justru syirik, menyekutukan, merasa ada yang lebih kuat dari, kalau bukan karena aku nih kau tak selamat. Padahal semua yang memberi kekuatan itu secara tak langsung kita ini, kalau diyakini kita betul-betul ngomong seperti itu, bisa kufur, keluar kita dari Islam. Padahal di dalam ucapan yang sering kita dengar, la haula wala quwwata, tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa melainkan atas izin Allah. Sikit-sikit kau ini kalau tak dibantu aku, kau tak mungkin kerja. Kalau bukan karena aku, kau tak bisa ke sini. Kalau bukan karena aku yang suka ngomong aku itu iblis namanya. Kenapa disebutkan iblis? Karena dalam Al-Quran iblis itu suka bilang apa? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih indah, aku lebih agung, aku lebih sempurna, aku lebih kuat daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Makanya suka bilang aku, kata Sayyid Muhammad Maliki, iblis. Yang suka ngomong aku, kata guru anak juga iblis. Makanya apa? Kata-kata saya, sedikit-sedikit saya, karena saya, itu sombong namanya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Maka wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kita ini suruh merendah, tawadhu kepada terhadap sesama saudara kita kaum muslimin. Jangan merasa ana paling hebat, ana yang paling kaya, ana yang paling kada. Semakin tawadhu orang, semakin tinggi akhlaknya. Kalau ente pengen tahu kualitas ilmunya seseorang, lihat dari segi akhlak dan ketawaduannya. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna, innal jamal jamalul ilmi wal adab. Keindahan yang sebenarnya itu bukan dengan baju dan pakaian yang menghiasi kita. Paham maksudnya? Kita ini ganteng, indah, rapi, bukan karena baju yang kita gunakan. Tetapi innal jamal jamalul ilmi wal adab. Tetapi keindahan yang sesungguhnya yaitu karena dengan indahnya ilmu dan adab. Makanya pakai adab, pakai akhlak. Pada saat ngaji, maulid, khususnya ibadah, harus pakai adab, pakai akhlak. Nah karena itu seseorang akan terlihat indah pada saat mereka punya ilmu dan memiliki akhlak dan adab yang baik. Nah karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita ngomong A, sedikit ngomong B, karena saya. Maka itu menunjukkan
sedikitnya akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kesombongan mereka di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Syirik, menyekutukan Allah, merasa ada yang lebih hebat dari Allah, merasa ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Allah. Hati-hati, tidak ada yang dapat memberi kalau Allah menahan. Tidak ada yang dapat menahan kalau Allah ingin memberi. La mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau kata orang, aku ingin memuliakanmu, walaupun sedunia ingin menjatuhkanmu, kau akan tetap mulia. Tetapi kalau ada orang ingin memuliakanmu tapi Allah ingin menjatuhkanmu, tidak ada yang mampu untuk memuliakanmu. Kenapa? Karena semuanya dunia dan seisinya adalah kehendak dan kuasa dari Allah. Yang kedua, dosa yang besar di antara yang besar, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Terkadang kalau kita dengar nih, oh masya Allah, Allah. Tapi kalau ada orang, apa umi begini terus, begitu rame, begitu terkadang kita. Kenapa? Karena pada aslinya dan nyatanya praktek atau tadbir itu jauh lebih berat daripada hanya kita mendengarkan nasihat. Maka itu kita minta kepada Allah, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Mohon maaf kepada Allah, minta ampun ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas segala ucapan yang aku ucapkan yang tidak mampu aku amalkan. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang berlomba-lomba menghiasi dirinya dengan pakaian yang indah, orang menghiasi dirinya dengan tutur kata yang istimewa, maka jadikan dirimu wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, hiasi dirimu dengan engkau memperbanyak diam dan akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menandingi akhlak. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir itu jatuh cinta kepada Nabi atas akhlak dan budi pekertinya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau kata Sayyidina Ali, orang kalau memandang Nabi itu sekedarnya saja, selintas saja, itu akan kagum karena wibawa, segan karena wibawa dan keberadaan Nabi. Tetapi kalau sudah duduk dengan Nabi Muhammad, mereka akan jatuh cinta. Akhlaknya luar biasa. Maka akhlak tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya dikatakan engkau tidak akan mampu mengumpulkan manusia dengan hartamu, tapi engkau mampu akan mengumpulkan manusia dengan akhlakmu. Kalau ada orang cinta dengan kita, lihat, mungkin karena harta yang dia inginkan. Beda kalau orang soleh, orang mencintai mereka karena akhlak dan ibadahnya. Nah, karena itu kalau kita pengen dicintai, akhlak kita jaga. Terlebih lagi akhlak kita kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, apa itu dosa yang besar? Dosa yang besar wa qaulu zur wa syahadatu zur. Suka ngomong bohong dan suka saksi palsu. Padahal dia tidak dilihat. Oh, aku lihat dia ini, jadi saksi palsu dia. Wal'iyadu billahi min dzalik. Suka ngomong bohong, apalagi suka ngadu domba. Padahal dia ini tidak menyaksikan perbuatan jeleknya orang. Dia ngomong, aku nyaksikan, aku lihat dia melakukan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai ada yang ngomong, ayo sumpah potong. Na'udzubillahi min. Padahal dia berdusta. Nah, 3 maksiat dan dosa ini adalah maksiat dan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu untuk durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai
kita durhaka kepada orang tua, kurang ajar kepada orang tua, menyakiti hati orang tua. Bagaimana caranya Habib? Saya ini punya orang tua tapi sudah meninggal. Habib, saya ini punya orang tua tapi sudah tiada. Bagaimana caranya untuk berbakti kepadanya? Maka diajarkan oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Siapa orang, kata Al-Imam Ibnu Uyainah, man shalla salawatil khamsa faqad syakarallah. Siapa orang yang sholat 5 waktu, maka dia telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a liwalidain fi adbaris salat faqad syakara lahuma. Wa man da'a liwalidaini, siapa orang yang mendoakan kedua orang tua setiap habis sholat, maka dia telah bersyukur kepada kedua orang. Maksudnya apa? Maka dia telah berbakti kepada orang. Ada lagi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di sini, barang siapa, kata para ulama, yang mana dia itu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, setiap habis salat 5 kali, setiap habis adzan, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah, sampai selesai. Ati Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita tambah Rabbighfirli, Rabbi di sini kita tambah Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Lebih sempurnanya lagi kalau kita tambah warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya sampai 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka anak tersebut dicatat, dihitung sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, karena itu sisakan waktu-waktu kita ini sedikit demi sedikit agar kita mampu mengabdikan umur kita, sisa-sisa kehidupan kita, tenaga kita yang kuat, yang sehat, untuk menyenangkan orang tua kita, menyenangkan ibu bapak kita, dan menyenangkan keluarga, sanak kerabat kita, serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ingat, terakhir, satu kebaikan yang engkau berikan kepada ayah dan ibumu itu menunjukkan nanti anakmu juga akan melakukan kebaikan kepadamu. Dengarkan, apalagi yang sudah punya anak, satu kebaikan yang kita berikan kepada orang tua itu akan menjadi alasan dan sebab yang kuat anak kita akan menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Karena dalam hadis, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum, berbakti kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini memberikan pelajaran untuk kita agar kita menjadi anak yang soleh, agar kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi dapat kita jauhi, dapat kita tinggalkan. Di antaranya menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berkata yang tidak baik atau berbohong, atau menjadi saksi, memberikan kesaksian yang palsu. Karena 3 perkara ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari segala keburukan, dari segala kezaliman. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan orang tua yang sudah tiada, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah,
diluaskan kuburannya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang masih sehat, yang masih muda, mudah-mudahan kekuatan rezeki kita semuanya dapat kita berikan ke orang tua kita, sehingga mengukir senyum di bibir mereka, yang mana dengan senyum dan senang mereka itu kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama mereka serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.